Selamat apa saja. Selamat pagi boleh, selamat siang boleh, selamat sore boleh, selamat malam boleh. Yang jelas saat ini saya memberikan perhatian sungguh pada kegiatan Sri Paus dan apa yang terjadi di negeri ini, khususnya di musim hujan, yakni banjir dan tanah longsor. Dilansir dari penakatolik.com pada hari Jumat 12 November 2021 lalu, Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke kota Assisi, Italia. Paus Fransiskus mengunjungi orang miskin yang berasal dari berbagai negara Eropa. Banyak di antara 500-an orang adalah tunawisma, pengangguran, atau migran. Kunjungan Paus Fransiskus ini dilakukan sebelum perayaan Hari Orang Miskin Sedunia kelima pada hari Minggu 14 November 2021 yang lalu. Paus Fransiskus dan orang-orang miskin itu mengadakan kebaktian doa di Basilika Santo Fransiskus Assisi. Paus berdoa agar setiap orang dapat memperbarui kesediaan kita untuk mendedikasikan tahun depan juga untuk melayani mereka yang paling membutuhkan. Menjelang doa Bapa Kami, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Yesus mengingatkan para muridnya bahwa kita akan selalu memiliki orang miskin. Dengan siapa kita harus saling berbagi makanan sehari-hari, dan bahwa kita tidak boleh mati rasa karena kehadiran mereka. Kepada Vatikan News, Uskup Assisi Monsignor Domenico Sorrentino memuji Paus karena memberi kita yang miskin sebagaimana mereka dilihat melalui mata Kristus. Cinta kita kepada mereka yang paling membutuhkan harus diubah menjadi sikap yang konsisten, kata Uskup Agung Assisi. Dikutip dari penakatolik.com juga, Stefanus Assad Gusma terpilih menjadi Ketua Umum Pemuda Katolik periode 2022 sampai 2024. Ia terpilih dalam Kongres Pemuda Katolik yang diadakan di Semarang 13 sampai 14 November 2021. Gusma direkomendasikan dan didukung oleh 30 komisariat daerah definitif dari 31 Komda seluruh Indonesia. Gusma menjadi ketua umum menggantikan Dr. Caroline Margaret Natasa yang telah memimpin Pemuda Katolik selama 2 periode. Sesuai ketetapan, Ketua Umum Pemuda Katolik akan membentuk formatur yang diberi mandat untuk menyusun dan menetapkan komposisi pengurus Pemuda Katolik periode 2021 sampai 2024. Gusma tampil mengusung tema Pemuda Katolik Reborn and Grow Further. Gusma menghadirkan unit-unit kerja organisasi, di antaranya gugus tugas konsolidasi organisasi, gugus tugas penataan dan distribusi kader, gugus tugas media handling, gugus tugas kerja bisnis, gugus tugas advokasi dan hukum, gugus tugas riset dan kajian kebijakan publik, dan gugus tugas isu kebangsaan dan HAM Papua. Dalam kesempatan itu, Gusma mengatakan bahwa dirinya mengharapkan pemuda Katolik menjadi pemicu bagi seluruh kalangan muda untuk bahu-membahu memaksimalkan arus positif pembangunan alam segala aspek berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, memasuki musim penghujan sepanjang bulan November ini, berbagai daerah di Indonesia diterjang beragam bencana alam, termasuk banjir. Beberapa penyebab terjadinya banjir adalah hujan lebat akibat La Nina, peningkatan suhu permukaan laut, perubahan pola angin, dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Berikut ini daerah di seluruh Indonesia yang terkena banjir. Tentu tidak seluruhnya.
Yang pertama, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir di Sintang telah berjalan lebih dari 2 minggu sejak Kamis 21 Oktober yang lalu. Banjir ini merendam 12 kecamatan dengan kedalaman 30 cm hingga 1 meter. Dampaknya 3 orang meninggal dunia dan sebanyak 24.522 kakak atau 87.496 jiwa ikut terdampak. Banjir yang memutus akses Sintang Melawi ini membuat warga kesulitan mengakses air bersih dan makanan. Hingga saat ini, BPBD Sintang mengklaim banjir telah surut di 5 kecamatan dan 7 lainnya masih berada dalam pantauan. Pemkab Sintang dan BPBD juga membangun pos-pos pengungsian untuk warga di masing-masing kecamatan terdampak. Yang kedua yang sangat kita kenali yakni DKI Jakarta. Banjir rob menggenangi permukiman warga di wilayah Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 9 November siang. Ketinggian air rob di muka jalan hingga pemukiman warga mencapai ketinggian 10 cm. Banjir juga menutupi batas antara dermaga Kali Adem dengan permukiman. Beberapa hari sebelumnya, luapan Kali Ciliwung mengakibatkan banjir di berbagai daerah di DKI Jakarta. Daerah Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan ikut terkena dampak banjir yang menggenangi wilayah tersebut sejak Minggu 7 November malam. Terdapat 5 rukun warga yang terdampak, yaitu RW 5, 6, 7, 8 dengan minimal 500-an warga dari 4 RW. Selain itu, terdapat beberapa kelurahan di Jakarta Timur yang tergenang akibat luapan Kali Ciliwung, masing-masing 1 RT di Kelurahan Balai Kambang dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Lebih jauh lagi, Kelurahan Cililitan terdampak 5 RT yang terendam dengan ketinggian air 70 sampai 250 cm. Tidak hanya akibat Kali Ciliwung, luapan Kali Sunter yang dipicu hujan lebat juga merendam sedikitnya 13 RT di 3 titik wilayah Jakarta Timur Senin 1 November. Ketinggian banjir di 3 lokasi tersebut bervariasi antara 40 sampai 55 cm. Banjir paling tinggi tercatat di wilayah Cipinang Muara dengan 55 cm ketinggiannya. Banjir juga merendam kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat yang diakibatkan luapan Kali Pesanggerahan di belakang permukiman Jalan Haji Briti B RW 09 pada Senin 8 November lalu. Air setinggi 80 cm sudah merendam daerah tersebut sejak Minggu tanggal 7 November. Yang ketiga, Sumatera Utara. Banjir menerjang berbagai daerah di Sumatera Utara secara serentak, yaitu Kabupaten Serang Bedagai atau Sergai dan Kabupaten Simalungun sejak 2 November. Sebanyak 5.451 rumah di Sergai terendam banjir usai curah hujan yang tinggi dan diperparah oleh pasang air laut atau banjir rob. Kondisi ini kembali diperparah dengan banjir kiriman dari Simalungun yang sudah akhirnya mengakibatkan tanggul yang ada di Desa Maria Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, jebol. Saat ini tercatat setidaknya 1 orang meninggal dunia akibat bencana banjir rob ini. Yang keempat, tetangganya DKI Jakarta adalah Jawa Barat. Bencana banjir dan tanah longsor melanda belasan titik di kota Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 7 November. Salah satu lokasi terdampak bencana tersebut adalah tempat pemakaman umum
atau TPU Taman Bahagia di Kecamatan Warudoyong. Lokasi banjir yang berada di cekungan jalan mengakibatkan debit air dengan cepat meningkat dengan ketinggian maksimal kurang lebih 30 cm. Banjir dapat diatasi dan surut setelah warga bergotong royong membongkar drainase yang tersumbat oleh sampah plastik dan lainnya. Yang kelima, Aceh. BPBD Kabupaten Aceh Selatan mengatakan ribuan warga di 22 kampung yang tersebar di 7 kecamatan di kabupaten itu terdampak banjir. Banjir merendam pemukiman penduduk berkisar 20 hingga 50 cm Sabtu 6 November. Setidaknya 4.752 jiwa dari 1.292 kepala keluarga menjadi korban terdampak. Berdasar penuturan petugas Pusat Pengendalian Operasi BPBD Aceh Selatan Agus Riyadi, banjir tersebut terjadi akibat meluapnya air sungai ke pemukiman penduduk. Selain luapan air sungai, drainase atau saluran pembuangan air juga tidak berfungsi. Sehari sebelumnya, BPBD Kabupaten Singkil Aceh juga melaporkan 2 sungai meluap pukul 20.30 waktu setempat Jumat 5 November kemarin. 2 sungai itu adalah Sungai Lai Ordi dan Sungai Lai Sulampi. Kerugian material akibat luapan di 2 sungai itu adalah terendamnya 63 rumah warga, termasuk 457 jiwa yang terdampak. Selain itu, banjir juga menyebabkan area persawahan dan ternak warga terendam. Tidak hanya di Aceh Selatan dan Singkil, banjir bandang juga melanda Kabupaten Aceh Tamiang hingga memakan korban jiwa. 4 wisatawan yang sedang berenang di pemandian Gunung Pandan, Desa Selamat, Kabupaten Aceh Tamiang terseret banjir bandang pada Minggu sore 7 November. Akibatnya 1 orang masih hilang dan 3 lainnya dapat diselamatkan setelah warga ikut membantu saat melihat ke-4 wisatawan terseret arus. Yang keenam, Gresik, Jawa Timur. Banjir melanda 3 kecamatan di Gresik, Jawa Timur. Belum ada laporan korban jiwa akibat banjir ini. Namun ratusan hektar sawah dan rumah warga masih terendam air setinggi 50-100 cm hingga Minggu siang 7 November. Sampai saat ini banjir di Sintang belum sepenuhnya surut. Mari kita semua berdoa bagi saudara-saudara kita sebangsa setanah air supaya mereka segera dijauhkan dari bencana ini dan semua bencana yang melanda negeri ini. Hidup kita sungguh jauh daripadanya.